Sebuah desa hancur diterjang banjir bandang. Tetapi dari reruntuhan itu muncul naskah kuno berisi pesan Eyang Semar. Saat pesan-pesan itu mulai terbukti satu persatu, warga sadar, bencananya bukan kutukan, tapi peringatan, dan keselamatan mereka ada di tangan mereka sendiri. Apakah desa Sabrang mampu bangkit sebelum alam kembali menagih jawabannya? Tak seorang pun di desa Sabrang benar-benar menyangka bahwa hari itu akan datang secepat itu. Langit pagi yang biasanya biru pucat berubah menjadi kelabu pekat seperti kain basah yang diperas namun tak pernah kering. Bau tanah lembab bercampur dengan aroma sungai yang meluap memenuhi udara. Burung-burung yang biasanya berputar di atas hamparan sawah hilang entah kemana, seolah mereka lebih dulu menerima firasat buruk yang tak dimengerti manusia. Raffi, yang baru tiba dengan motor trailnya setelah menempuh 2 jam perjalanan dari posko relawan terdekat, menghentikan laju kendaraannya di tepi jalan berlumpur. Pandangannya terpaku pada hamparan desa yang kini berubah menjadi cekungan air kecoklatan. Rumah-rumah panggung tampak seperti pulau-pulau kecil yang dikepung arus. Beberapa warga berdiri di atap, melambaikan tangan sambil berteriak berharap ada tim penyelamat yang mendengar. "Astagfirullah, secepat ini?" bisiknya tanpa sadar. Kerusakan itu terasa tak masuk akal. Dalam laporan yang diterimanya semalam, air sungai memang naik, tetapi tidak ada yang menyebutkan tanda-tanda banjir bandang sebesar ini. Raffi turun. Kakinya langsung tenggelam hingga mata kaki ke dalam lumpur dingin yang tebal. Ia meraih tas besar berisi R0 masker, obat-obatan, dan logistik darurat, lalu bergegas menuju titik evakuasi sementara yang dibangun di bukit kecil dekat masjid tua. Di bukit itu, puluhan warga berkumpul. Sebagian menangis, sebagian linglung, sebagian lagi terbaring dengan luka-luka. Rintik hujan yang sejak pagi turun tiba-tiba berubah menjadi guyuran deras, membuat suasana semakin mencekam. Tak ada suara ayam berkokok, tak ada suara anak bermain. Yang terdengar hanyalah raungan air yang menghantam apa saja di jalurnya. Raffi melihat seorang lelaki paruh baya duduk termangu di bawah pohon randu. Bajunya basah, tangannya penuh lumpur, dan matanya merah seperti habis direndam kelelahan. "Pak, ada keluarga yang hilang?" tanya Raffi dengan lembut. Lelaki itu menggeleng pelan, lalu mengusap wajahnya. "Saya selamat, tapi rumah hanyut. Saya tak bisa menyelamatkan apapun. Semua terjadi dalam hitungan menit." Nah, suara gemuruh muncul dari hulu sungai, lalu air datang seperti dinding. "Kami lari tanpa sempat membawa apapun." Belum sempat Raffi menjawab, sebuah suara teriakan pecah dari arah tebing. Sekelompok warga baru saja tiba setelah menyeberangi arus dangkal di pinggir desa. Mereka membawa seorang nenek yang pingsan dan seorang anak kecil yang menjerit mencari ibunya. Tangis dan kepanikan bercampur menjadi satu. Raffi membantu menurunkan korban dan memeriksa kondisi mereka. "Tolong carikan selimut, juga air minum," katanya kepada beberapa pemuda yang terlihat masih kuat bergerak. Namun kata-katanya tenggelam oleh suara gemuruh baru yang tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara itu lebih dalam, lebih berat, seperti ribuan batu berguling bersamaan. Semua kepala menengok ke arah hulu. Dalam remang hujan, terlihat gelombang kedua mengamuk, membawa batang pohon besar dan puing-puing rumah. Seruan takbir, istighfar, dan jeritan bercampur jadi satu. Warga yang masih berada di area rendah berlari terbirit-birit ke bukit, sementara air kembali menelan jalanan dengan lebih ganas. "Cepat naik, tinggalkan barangmu!" Raffi berteriak sambil memegangi seorang ibu yang hampir terpeleset. Lumpur membuat gerakan mereka lambat, namun rasa takut memberi mereka kekuatan tambahan. Ketika gelombang itu akhirnya mencapai batas desa, suara hantamannya seperti memecahkan sesuatu di dalam hati siapapun yang melihatnya. Semua orang berdiri termangu, menyaksikan rumah-rumah yang tadi masih terlihat kini hilang ditelan arus. Hanya beberapa atap mengambang, mundar-mandir terbawa air seperti benda tak berdaya. Hujan mulai mereda, tetapi langit masih kelabu. Sunyi yang muncul bukan ketenangan, melainkan jeda antara kehilangan dan kesadaran bahwa hidup mereka tak lagi sama. Di tengah keheningan itu, Raffi menatap desa yang telah porak-poranda. Ada rasa nyeri yang tak bisa ia jelaskan, bukan karena tubuhnya lelah, tetapi karena melihat begitu banyak kehidupan yang berubah dalam satu hari. "Ya Allah, kuatkan mereka," ucapnya pelan. Hari itu, langit seolah benar-benar menutup, menyisakan hanya satu kenyataan. Desa Sabrang telah jatuh dalam luka yang dalam, dan pemulihan masih jauh dari kata mulai. Namun Raffi tahu,
Langkah pertamanya adalah berada di sini, di antara mereka yang kehilangan segalanya. Sebagai saksi, penolong, sekaligus seseorang yang kelak mungkin menemukan harapan di balik lumpur yang menenggelamkan hari itu. Pagi setelah gelombang kedua banjir bandang itu, udara desa Sabrang masih diselubungi aroma lumpur dan kayu basah. Kabut tipis menggantung rendah di antara reruntuhan rumah dan pepohonan yang patah. Suara serangga belum kembali, seolah alam masih menahan napas setelah semalaman mengamuk. Raffi berjalan perlahan menyusuri sisa-sisa perpustakaan desa yang dulu berdiri megah dalam kesederhanaannya. Sebuah bangunan kayu dengan jendela besar tempat anak-anak biasa menghabiskan sore membaca buku cerita. Kini bangunan itu tak lebih dari bingkai kusen yang miring, atap yang runtuh di satu sisi, dan tumpukan buku yang mengapung setengah dalam kubangan air. Raffi mengangkat lengan bajunya, lalu masuk ke dalam, berhati-hati agar tidak menginjak pecahan kaca yang tersebar di lantai. Langkahnya terhenti ketika ia melihat rak-rak buku yang ambruk seperti domino, masing-masing membawa cerita yang kini tinggal lembaran sobek dan tinta yang luntur. Di sudut ruangan, ia melihat kotak kayu tua yang terjebak di bawah balok melintang. Kotak itu tampak berbeda dibandingkan barang-barang lain, lebih kokoh, seolah dibuat untuk menahan ujian waktu. Raffi berlutut, menyingkirkan pecahan kayu, lalu menarik kotak itu keluar. Saat mengusap permukaannya, terlihat ukiran motif sulur yang rumit, sebagian masih utuh meski tertutup lumpur tipis. Ini peninggalan lama, gumamnya. Ia membuka kotak itu perlahan, takut apapun di dalamnya sudah hancur. Namun ketika tutupnya terangkat, terlihat beberapa gulungan naskah beraksara Jawa kuno, terjaga rapat dan dibungkus kain putih yang sudah berubah kekuningan. Raffi menelan ludah. Ia tak mengerti seluruh aksara yang tertulis, tapi ia tahu nilai sejarahnya tidak kecil. Terdengar suara langkah tergesa memasuki perpustakaan. Seorang lelaki tua, Pak Tirto, sesepuh desa, muncul dengan napas memburu. Matanya langsung melebar ketika melihat kotak kayu di tangan Raffi. "Ya Allah, itu kotaknya," ucapnya gemetar. Ia mendekat, tangannya bergetar ketika menyentuh sudut kotak. "Aku kira benda ini sudah hilang puluhan tahun lalu." Raffi memiringkan kepala. "Kotak apa ini sebenarnya, Pak?" Pak Tirto duduk perlahan di atas balok kayu, seakan lututnya melemah. "Itu milik leluhur kami. Di dalamnya tersimpan naskah yang disebut Wejangan Eyang Semar. Dulu, naskah itu menjadi pedoman hidup masyarakat Sabrang. Tapi seiring waktu, banyak yang melupakannya. Ruang ini seharusnya menjadi tempat naskah itu dijaga, tapi kami lalai merawatnya. Sekarang melihatnya kembali, seperti cambuk bagi kami." Raffi membuka salah satu lembar kain yang membungkus naskah. Terlihat tulisan tangan yang rapi, tinta hitam yang masih tegas meski sebagian mengering. Ia tidak mampu membaca semuanya, tapi beberapa kata tampak familiar. Urip, tatanan, tanggung jawab, pepeling. "Ini seperti nasihat moral?" tanya Raffi. "Bukan sekadar nasihat," jawab Pak Tirto lirih. "Ini pengingat tentang hubungan manusia dengan alam, dengan sesama, dan dengan Tuhan. Eyang Semar bukan tokoh mitos semata bagi masyarakat kami. Beliau dianggap simbol kebijaksanaan yang mengajarkan keselarasan dan kerendahan hati. Banyak generasi dulu meyakini bahwa desa akan kuat selama pesan ini dijaga dan diamalkan." Raffi menatap sekeliling ruangan yang luluh lantak. Lalu, apa yang terjadi sampai naskah ini dilupakan? Pak Tirto tersenyum pahit. "Kesibukan, modernitas, keyakinan bahwa kita bisa mengatur alam sesuka hati. Lambat laun, naskah ini masuk ke kotak, kotak masuk lemari, lalu lemari dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang sengaja menelantarkannya, tapi tidak ada pula yang menjaga." Di luar, suara warga mulai terdengar, membersihkan jalan dan mendirikan tenda sementara. Raffi merasakan sesuatu bergetar di dalam dadanya. Sebuah perasaan bahwa naskah ini mungkin lebih dari sekadar peninggalan budaya. Di tengah kehancuran desa, di antara trauma dan keputusasaan, ada sesuatu yang tetap bertahan dan muncul kembali seolah menunggu saat yang tepat. "Pak," kata Raffi pelan, "bolehkah saya membantu membaca dan menafsirkan naskah ini? Mungkin ada sesuatu di dalamnya yang bisa membantu desa bangkit." Pak Tirto menepuk bahunya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, mungkin Allah memang membiarkan naskah ini selamat untuk alasan itu." Raffi menutup kotak kayu itu dengan hati-hati. Dalam kesunyian perpustakaan yang hancur,
Ia merasa seolah baru saja menemukan bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi petunjuk masa depan. Langit desa Sabrang masih digelayuti awan berat ketika Raffi duduk bersama Pak Tirto di serambi surau yang selamat dari terjangan banjir. Meski lantainya masih berbau lumpur dan beberapa karpet menempel basah, tempat itu menjadi satu-satunya ruang tenang yang cukup teduh untuk menelaah naskah yang baru ditemukan. Angin membawa aroma tanah yang mulai mengering, disertai suara warga yang bekerja membersihkan puing. Suara kehidupan pelan-pelan kembali terdengar, tetapi di antara dentingan alat dan teriakan koordinasi, ada suasana kehilangan yang masih terasa tebal. Raffi membuka gulungan naskah itu dengan hati-hati. Aksara Jawa kuno di atasnya terlihat seperti barisan jejak perjalanan panjang. Tidak hanya tulisan, tetapi tujuan, nasihat, dan peringatan yang melintasi generasi. Beberapa frasa yang dapat ia baca perlahan menghubungkan satu makna besar. Pesan tentang air dan manusia, tentang hubungan yang selama ini dianggap biasa, padahal mengandung hikmah yang dalam. Pesan pertama ini, kata Pak Tirto sambil menunjuk bagian atas naskah, dulu dibacakan setiap awal musim hujan. Seolah-olah Eyang Semar ingin mengingatkan kami bahwa air bukan hanya sumber rezeki, tetapi juga peringatan. Raffi mengangguk, lalu mulai membaca terjemahan kasar yang disusunnya. Air adalah rahmat bagi yang menjaga keseimbangan, dan ujian bagi yang melampaui batas. Kalimat itu membuatnya terdiam. Ia mengingat betapa derasnya arus yang menelan rumah-rumah, betapa tak berdayanya manusia ketika Allah memutuskan untuk berbicara lebih keras. Air itu bukan pembawa malapetaka, lanjut Pak Tirto dengan suara pelan, tapi kita yang sering lupa memperlakukannya dengan hormat. Kita buka lahan sembarangan, kita tebang pohon tanpa memikirkan akar yang menahan tanah, kita alihkan aliran sungai agar lebih dekat ke ladang. Lalu ketika air kembali mencari jalannya, kita menyalahkannya. Raffi menatap naskah itu lebih lama, merasa seolah kalimat-kalimatnya bukan ditulis ratusan tahun lalu, melainkan ditujukan langsung untuk desa saat ini. Manusia diberi akal agar mengelola, bukan merusak. Air tidak akan melampaui batasnya, kecuali ketika manusia melanggar batas-batasnya sendiri. Kata-kata itu mengetuk batinnya. Ia mengingat percakapannya dengan warga semalam, tentang bagaimana hulu sungai kini dipenuhi kebun singkong yang membuka hutan, tentang saluran air yang tersumbat sampah, tentang banjir kecil yang sering dianggap sepele. Semua itu seperti mozaik kecil dari sebuah peringatan besar yang diabaikan. Sejumlah warga mulai berdatangan ke surau setelah mendengar bahwa Raffi dan Pak Tirto membuka naskah tersebut. Mereka duduk melingkar, sebagian dengan wajah penuh harap, sebagian lainnya dengan ekspresi lelah yang belum hilang. Raffi menarik napas panjang sebelum membacakan isi pesan pertama dengan suara lantang namun lembut. Ia menjelaskan makna setiap kalimat, menghubungkannya dengan ajaran Islam yang mereka kenal sejak kecil. Bahwa Allah menciptakan air sebagai kehidupan, tetapi manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga keseimbangannya. Bahwa bencana bukan azab semata-mata, melainkan peringatan agar manusia kembali pada jalan yang lurus. Ketika Raffi selesai membaca, suasana menjadi hening. Tidak ada tangis, tidak ada keluhan. Hanya kesadaran yang mengalir perlahan seperti aliran sungai yang mulai tenang setelah meluap. Seorang ibu-ibu menutup wajahnya. Kami terlalu lalai, Nak Raffi. Kami sibuk dengan panen dan ternak, sampai lupa membersihkan saluran air. Kami juga membiarkan sampah menumpuk karena menganggap tidak akan terjadi apa-apa. Seorang bapak lain menimpali, suaranya berat. Kami sering bilang, insya Allah aman. Padahal kami tidak melakukan apapun untuk membuatnya aman. Padahal tawakal itu bukan pasrah, tapi berusaha. Raffi mengangguk pelan. Ia tidak ingin menyalahkan siapapun. Namun ia juga tahu bahwa bekas luka banjir tidak akan sembuh jika penyebabnya tidak dipahami. Pesan ini bukan untuk menyalahkan kalian, katanya, tapi untuk menguatkan. Allah mengingatkan karena Dia sayang. Dan mungkin, banjir ini mengajarkan kita untuk kembali menata apa yang telah lama kita abaikan. Angin sore menyapu halaman surau, membawa suara gemericik air yang mulai susut. Dalam hati Raffi, timbul keyakinan bahwa naskah ini bukan sekadar warisan leluhur, tetapi kompas bagi perjalanan panjang desa menuju pemulihan. Pesan pertama telah dibaca, dan seperti pintu yang baru saja dibuka, desa Sabrang kini siap menapaki langkah pertama menuju keseimbangan baru. Pagi itu, langit mulai menyingkap rona biru yang selama beberapa hari tertutup awan kelabu. Matahari muncul malu-malu di balik pepohonan yang meregang letih setelah diterjang arus.
Suasana desa masih jauh dari pulih. Namun sedikit kehangatan di kulit memberi tanda bahwa masa hujan deras mulai mereda. Raffi datang ke balai desa yang sementara dijadikan pos koordinasi. Di depan bangunan itu, para pemuda mengumpulkan kayu, sementara ibu-ibu memilah bantuan yang baru saja tiba. Meski aktivitas berjalan, suasana hati mereka masih terombang-ambing antara harapan dan kelelahan. Pak Tirto memanggil Raffi untuk kembali membuka naskah. Kali ini, mereka membawa naskah itu ke balai desa agar lebih banyak warga bisa mendengar pesannya. Ketika gulungan itu dibentangkan, terlihat bagian yang ditandai dengan ukiran kecil berbentuk lingkaran, tanda bahwa ini adalah pesan kedua. Raffi mulai membaca perlahan. Ketika bencana datang, janganlah manusia menunggu keajaiban turun dari langit. Doa tanpa usaha adalah seperti perahu tanpa dayung. Allah menolong hambanya yang berjuang, bukan yang berpangku tangan. Kalimat itu meluncur seperti petir sunyi di tengah kerumunan. Beberapa warga saling pandang, sebagian menunduk. Mereka tahu pesan itu bukan sekadar nasihat kuno. Itu adalah cermin yang memantulkan kenyataan pahit. Banyak dari mereka selama ini hanya berharap bantuan datang tanpa benar-benar bergerak membangun kembali. Raffi melanjutkan pembacaan. Gotong royong bukan sekadar adat, melainkan kewajiban moral. Tanggung jawab menjaga tanah dan air bukan tanggung jawab segelintir orang, tetapi seluruh masyarakat. Pak Tirto berdiri perlahan. Dulu, pesan ini membuat desa kita kuat. Tidak ada pekerjaan yang ditanggung satu keluarga saja. Bila ada rumah rusak atau sawah jebol, semua turun tangan. Tapi beberapa tahun belakangan, orang-orang mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Kita lupa bahwa kekuatan terbesar kita adalah kebersamaan. Para pemuda yang berdiri di belakang tampak tergerak. Salah satu dari mereka, Seno, maju selangkah. Kalau begitu, mari kita mulai hari ini. Sungai di ujung desa itu tersumbat parah. Kalau tidak dibersihkan, air bisa meluap lagi. Namun tidak semua orang setuju. Seorang bapak berusia sekitar 40 tahun menyela dengan nada ragu. Tapi kita masih menunggu bantuan alat berat dari pemerintah. Kalau bekerja tanpa alat, bukankah kita hanya buang tenaga? Lebih baik menunggu saja. Suasana balai desa menjadi tegang. Mata Seno menyipit, tetapi sebelum ia membalas, Raffi angkat bicara. Bantuan akan sangat membantu. Tapi kita tidak boleh berhenti hanya karena alat belum datang. Sungai itu tidak menunggu pemerintah datang. Alam tidak menunda bahayanya. Ia mengangkat naskah itu tinggi-tinggi. Pesan ini tidak meminta kita menjadi pahlawan. Pesan ini meminta kita menjadi manusia yang bertanggung jawab. Seorang ibu yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Kalau air datang lagi sebelum sungai dibersihkan, bagaimana nasib anak-anak kami? Kita sudah merasakan pahitnya banjir. Apakah kita mau membiarkan hal yang sama terulang hanya karena kita menunggu? Kata-kata itu menggugah semua yang hadir. Perlahan, satu persatu warga mulai mengangguk. Ada rasa berat yang turun dari wajah mereka. Namun bersamaan dengan itu, muncul percikan tekad. Baik, kata bapak yang tadi menolak, akhirnya menyerah. Kalau kalian turun tangan, saya ikut. Keputusan itu membuat seluruh ruangan terasa lebih hidup. Raffi tersenyum tipis, merasakan bahwa sesuatu telah bergeser di dalam hati masyarakat. Mereka bukan lagi orang-orang yang hanya melihat kehancuran, tetapi orang-orang yang mulai melihat jalan untuk bangkit. Pekerjaan dimulai sejak siang. Warga, laki-laki, perempuan, tua, muda, bersama-sama menuju sungai. Mereka membawa cangkul, karung, tambang, dan apapun yang ada. Mereka mengangkat balok kayu, menyingkirkan batu besar, dan menggali lumpur yang menghambat aliran air. Raffi melihat pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena lelah, tetapi karena menyaksikan perubahan yang nyata. Jeritan banjir kemarin diganti suara tawa kecil, teriakan semangat, dan langkah kaki yang bergerak serempak. Saat matahari mulai tenggelam, sungai itu sudah kembali mengalir dengan lebih baik. Belum sempurna, tetapi sudah jauh dari kondisi berbahaya. Di tepi sungai, Raffi menatap warga yang bersandar dengan napas terengah, namun penuh bangga. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pesan kedua telah menghidupkan kembali sesuatu yang lama hilang. Keyakinan bahwa mukjizat terbesar bukanlah sesuatu yang turun dari langit, tetapi langkah sederhana manusia yang bergerak bersama. Sore hari itu,
Ketika matahari condong ke barat dan sinarnya menembus sela pepohonan yang patah, suasana desa Sabrang terasa berbeda. Bukan lagi semata-mata tentang puing, lumpur, dan rumah yang hilang, tetapi tentang kebisuan yang menggantung di antara warga. Keheningan itu bukan sekadar lelah setelah seharian bekerja. Ia membawa sesuatu yang lebih dalam, luka hati yang menahun, luka sosial yang selama ini disimpan rapi, dan kini muncul ke permukaan setelah bencana memaksa mereka saling berhadapan tanpa pelindung apapun. Raffi menyadarinya sejak beberapa hari terakhir. Ada dua keluarga yang enggan bekerja bersama, ada pemuda-pemuda yang saling menatap tajam tanpa sebab yang jelas, dan ada bisik-bisik yang selalu berakhir dengan keluhan. Banjir bandang membawa kehancuran, tetapi juga membuka retakan lama yang telah mengendap bertahun-tahun. Dalam kondisi seperti ini, ia tahu bahwa pekerjaan fisik saja tidak cukup. Desa butuh sesuatu yang bisa menyatukan kembali hati-hati yang retak. Ketika ia membuka naskah untuk mempelajari pesan ketiga, hatinya bergetar pelan membaca kalimat pertama. Bencana menyingkapkan apapun yang tersembunyi. Luka yang disembunyikan akan muncul, agar manusia saling mengobati dan tidak membiarkan sakit itu menjadi racun. Pak Tirto yang duduk di sampingnya mengangguk perlahan. Ini pesan yang paling berat untuk dijalankan, Nak Raffi. Membangun rumah lebih mudah daripada memperbaiki hati yang terluka. Raffi mengumpulkan warga di halaman surau yang baru saja dibersihkan. Senja menebarkan warna keemasan yang lembut, seakan berharap memberi ketenangan sebelum pembicaraan dimulai. Warga datang perlahan, sebagian duduk di tikar, sebagian berdiri dengan wajah ragu. Raffi memulai dengan membacakan isi pesan ketiga. Saling memaafkan adalah jalan pulang bagi jiwa yang tersesat. Tanpa maaf, manusia tidak akan menemukan keseimbangan. Tanpa saling memeluk, desa tidak akan kembali hidup. Suasana menjadi sangat hening. Angin seolah berhenti bergerak, seakan ingin membiarkan kata-kata itu meresap dalam-dalam. Seorang ibu tiba-tiba menitikkan air mata. Aku kehilangan banyak barang saat banjir, tapi aku juga sadar, selama ini aku menyimpan dendam pada tetangga karena masalah kecil yang sebenarnya sudah lupa sebabnya. Ia menatap wanita yang duduk di seberangnya. Suaranya lirih namun tulus. Maafkan aku. Wanita yang dituju terkejut, lalu langsung memeluknya. Aku yang seharusnya meminta maaf. Aku pun menyimpan sakit hati tanpa alasan yang jelas. Beberapa warga yang menyaksikan adegan itu ikut terisak. Luka yang terkunci lama perlahan terbuka. Raffi melihat bagaimana satu permintaan maaf kecil saja sudah cukup memecahkan lapisan kebekuan yang selama ini menghalangi kebersamaan mereka. Namun tidak semua perkara semudah itu. Di tepi kerumunan, dua pemuda berdiri mematung, Seno dan Bagas, yang selama ini sering terlibat selisih pendapat. Ada ketegangan yang bahkan bencana sebesar banjir pun belum mampu meluruhkannya. Raffi mendekati mereka. Kalian berdua telah bekerja keras membantu desa. Tapi aku melihat kalian tidak pernah bekerja berdampingan. Apa yang sebenarnya terjadi? Seno menunduk. Kami bertengkar tahun lalu soal lahan kebun. Setelah itu, kami tidak pernah bicara lagi. Bagas menggertakkan gigi, namun setelah beberapa detik ia melembut. Dan aku terlalu keras kepala untuk mengalah. Raffi membuka naskah, menunjukkan kalimat yang lain. Siapa yang memulai kebaikan, dialah yang paling dekat dengan cahaya. Keduanya terdiam lama, hingga akhirnya Seno menghela napas, menatap Bagas. Gimana kalau kita mulai dari awal? Bagas mengangguk perlahan. Aku setuju. Mereka berjabat tangan, sederhana, tetapi semua yang menonton tahu bahwa sebuah beban besar telah jatuh dari bahu mereka. Ketika malam turun, langit terlihat lebih cerah daripada hari-hari sebelumnya. Bintang-bintang muncul malu-malu, seperti ikut menyaksikan perubahan yang terjadi di desa itu. Raffi memandang sekeliling, warga yang saling bicara kembali, tawa kecil yang mulai terdengar, dan senyum-senyum yang kembali muncul meski rumah mereka masih belum berdiri. Di antara puing dan lumpur, ternyata harapan tidak perlu dibangun ulang dari nol. Harapan hanya butuh satu hal, hati yang kembali bersatu. Pesan ketiga telah melakukan apa yang tak bisa dilakukan oleh sekop atau bantuan logistik. Ia merawat luka yang tak terlihat, menyatukan jiwa-jiwa yang sempat terpecah, dan perlahan menghidupkan kembali denyut kehidupan desa Sabrang. Fajar merayap perlahan ke atas desa Sabrang, memantulkan cahaya tipis ke permukaan lumpur yang mulai mengering. Untuk pertama kalinya sejak banjir itu datang, udara terasa lebih hangat,
lebih ringan, seperti tanda bahwa alam mulai memberi ruang bagi manusia untuk bangkit. Raffi berdiri di tepi sungai yang kini mengalir lebih tenang setelah warga bersama-sama membersihkannya. Ia memandangi aliran air itu dengan rasa lega yang belum pernah ia rasakan sejak pertama kali menginjakan kaki di desa ini. Di belakangnya, suara-suara warga terdengar jelas. Mereka tidak lagi berbicara dengan bisik-bisik lelah atau nada putus asa. Kini, yang terdengar adalah tawa kecil, panggilan nama, dan langkah-langkah yang bersemangat. Desa yang sempat sunyi seperti kuburan kini perlahan menemukan kembali napas hidupnya. Rumah-rumah yang roboh mulai diperbaiki seadanya, halaman-halaman diratakan, dan surau yang semula terendam kini digunakan kembali sebagai pusat berkumpul. Di halaman balai desa, para pemuda menumpuk batu-batu sungai yang mereka kumpulkan sejak pagi. Mereka sedang menyiapkan fondasi untuk membuat talut kecil, bangunan sederhana yang bisa mencegah tanah longsor jika hujan kembali turun nanti. Di sisi lain, beberapa ibu-ibu menata kebun dekat pemukiman, menanam bibit sayuran yang mereka dapat dari bantuan relawan. Aktivitas itu membuat desa kembali berwarna, setidaknya dengan sedikit hijau harapan. Pak Tirto mendekati Raffi sambil membawa gulungan naskah dalam kain. "Nak Raffi," katanya lirih namun mantap, "meski pesannya telah dibacakan, aku rasa kita harus tetap menjaganya. Bukan disimpan di kotak, tapi dijadikan pedoman dalam langkah." Raffi tersenyum. "Saya setuju, Pak. Desa ini telah membuktikan bahwa pesan itu bukan sekadar tulisan lama." Hari itu, mereka memutuskan untuk melanjutkan pemulihan dengan lebih terstruktur. Raffi mengundang seorang ahli konservasi yang sebelumnya menjadi kontak relawannya. Ketika ahli itu datang, warga berkumpul mendengarkan penjelasan tentang pentingnya menanam pohon penahan air di daerah hulu, memperbaiki jalur aliran sungai, hingga membuat sistem peringatan dini sederhana menggunakan drum logam yang akan berbunyi jika air mulai naik. Awalnya, beberapa warga tampak ragu. Mereka merasa ide-ide itu terlalu besar untuk desa sekecil Sabrang. Namun setelah dijelaskan bahwa semua itu dapat dilakukan dengan peralatan sederhana dan gotong royong, keraguan itu mencair menjadi semangat. "Kalau semua ini bisa mencegah keluarga kita kehilangan rumah lagi," kata salah satu bapak, "maka tidak ada alasan untuk menunda." Sejak saat itu, pekerjaan besar dimulai. Setiap hari, warga membagi diri dalam kelompok. Ada yang bekerja di hulu, menanam bibit pohon sengon dan bambu yang akarnya kuat menahan tanah. Ada yang memperbaiki jembatan kecil yang rusak. Ada pula yang membangun gudang logistik desa untuk persiapan keadaan darurat. Semua bergerak dalam ritme yang sama, ritme kebangkitan. Raffi sering berhenti sejenak hanya untuk memperhatikan pemandangan itu. Ia melihat wajah-wajah yang sebelumnya murung kini berubah menjadi cerah. Ia melihat tangan-tangan yang beberapa hari lalu gemetar ketakutan kini bekerja mantap dan penuh arah. Ia melihat bagaimana luka yang tadinya menganga kini terjahit perlahan oleh usaha bersama. Di tengah kesibukan itu, ada satu momen yang membuatnya terdiam. Seorang anak kecil menghampirinya sambil membawa cangkul kecil. "Bang Raffi," katanya polos, "aku mau bantu juga. Katanya kalau kita kerja sama, desa kita bisa jadi kuat lagi." Raffi berjongkok, menatap anak itu sambil tersenyum hangat. "Betul sekali. Setiap tangan, sekecil apapun, punya peran penting." Anak itu tersenyum bangga, lalu berlari menuju kelompok yang sedang menanam bibit pohon. Raffi menatapnya pergi sambil merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Ia tahu, saat seorang anak sudah mau terlibat, maka perubahan yang terjadi bukan hanya dalam bentuk bangunan atau aliran sungai, tetapi perubahan dalam cara berpikir generasi baru. Menjelang petang, matahari tenggelam perlahan di balik bukit. Desa Sabrang tampak berbeda dari hari-hari awal bencana. Masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus dibangun ulang. Tapi kini, desa itu memiliki kekuatan yang lebih kokoh dari dinding beton manapun, tekad untuk bangkit bersama. Dalam hati Raffi, satu kesadaran muncul jelas. Apa yang terjadi di Sabrang bukan sekadar pemulihan desa, melainkan kebangkitan jiwa. Dan kebangkitan itu datang bukan dari bantuan besar atau mukjizat yang turun tiba-tiba, tetapi dari tangan-tangan yang memilih bergerak meski masih gemetar, dari hati-hati yang memilih percaya meski masih terluka, dan dari masyarakat yang akhirnya memahami bahwa dari balik lumpur, kehidupan selalu bisa tumbuh kembali. Langit pagi itu berbeda. Awan-awan tipis menggantung seperti tirai putih, lembut dan ringan, seakan ingin menunjukkan bahwa badai telah benar-benar berlalu.
Cahaya matahari memantul pada permukaan sungai yang kini lebih jernih, memantulkan kilau yang selama berbulan-bulan hilang dari desa itu. Warga menyebutnya sebagai tanda baik, tanda bahwa kehidupan mulai kembali berpihak pada mereka. Raffi berjalan menyusuri jalan desa yang sudah diratakan kembali. Batu-batu kecil disusun rapi di tepinya sebagai pembatas. Sementara beberapa pemuda masih menyempurnakan saluran air baru yang mereka bangun secara gotong royong. Setiap langkah yang Raffi ambil dipenuhi perasaan syukur bercampur haru. Ia mengingat dengan jelas bagaimana desa ini terlihat ketika ia pertama datang. Gelap, sunyi, dan hampir tanpa harapan. Kini, suasana yang ia rasakan seolah berasal dari dunia berbeda. Di tengah desa, suara anak-anak terdengar lebih sering. Mereka berlari-larian sambil membawa layang-layang kecil yang dibuat dari plastik sisa bantuan, berteriak memanggil satu sama lain dengan tawa yang membelah udara. Tak jauh dari sana, ibu-ibu menjemur pakaian di halaman yang akhirnya bisa digunakan setelah sekian lama terendam. Aroma tanah basah yang bersih bercampur dengan wangi sabun, menghadirkan perasaan kehidupan yang benar-benar baru. Pada siang itu, warga berkumpul di surau kecil yang sudah diperbaiki. Atap surau kini lebih kokoh. Dindingnya dicat ulang meski warnanya masih sederhana. Pak Tirto berdiri di depan jemaah yang duduk melingkar, memegang naskah kuno berisi pesan-pesan Eyang Semar. Namun kali ini, bukan untuk dibacakan seperti sebelumnya. Hari itu, warga sepakat untuk menyimpan naskah itu di surau sebagai pengingat, bukan sebagai wahyu yang harus ditakuti, melainkan sebagai amanat yang harus dijalani. Kita telah melewati masa tergelap, ujar Pak Tirto dengan suara bergetar, dan yang membuat kita bertahan bukan keajaiban yang turun tiba-tiba, melainkan kebersamaan kita. Kita telah memaknai pesan itu bukan hanya dengan telinga, tapi dengan tindakan. Warga mengangguk, beberapa menunduk, bukan karena sedih, tetapi karena tersentuh. Sebagian lagi saling menepuk bahu seolah ingin memastikan bahwa mereka benar-benar telah sampai pada titik ini. Raffi duduk sedikit di belakang, memperhatikan bagaimana setiap orang kini memiliki sorot mata yang sama. Mantap, yakin, dan siap menghadapi masa depan. Ia merasa bahwa pekerjaannya belum selesai, tetapi apa yang ia saksikan sekarang sudah lebih dari cukup untuk membuatnya percaya bahwa desa Sabrang tak lagi menjadi desa yang menunggu datangnya bencana berikutnya tanpa mempersiapkan diri. Setelah pertemuan selesai, Raffi keluar dan berdiri di halaman surau. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma dedaunan dari bukit yang mulai hijau kembali. Di kejauhan, ia melihat pohon-pohon yang mereka tanam beberapa minggu lalu sudah menunjukkan tunas kecil. Sekecil itu, tapi cukup untuk menegaskan bahwa alam pun ikut bangkit bersama manusia. "Bang Raffi," suara kecil memanggilnya. Seorang anak laki-laki berlari mendekat sambil membawa segenggam tanah. "Tuh, lihat, bibit yang kemarin aku tanam tumbuh. Katanya nanti pohon ini bisa bantu nahan tanah biar nggak longsor lagi." Raffi berjongkok, menatap tunas mungil di tangan anak itu. "Bagus sekali. Kamu sudah bantu melindungi desa ini." Anak itu tersenyum bangga lalu berlari kembali ke teman-temannya, meninggalkan Raffi dengan perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Ia tahu, perubahan yang sesungguhnya bukan hanya pada bangunan, sungai, atau jalur evakuasi, melainkan pada cara anak-anak itu memandang masa depan. Mereka tidak tumbuh dengan ketakutan, tetapi dengan pemahaman dan harapan. Saat matahari mulai turun, sinarnya mengenai atap-atap rumah dan memantulkan cahaya keemasan seperti permadani terang yang menutupi desa. Cahaya itu menyelimuti desa Sabrang dengan lembut, seolah menjadi berkat baru setelah perjalanan panjang dan penuh air mata. Raffi menatapnya dengan senyum perlahan. Ia tak tahu berapa lama lagi ia akan tinggal di desa ini. Namun satu hal yang pasti, desa Sabrang kini memiliki cahayanya sendiri. Cahaya yang lahir dari luka, tumbuh dari usaha, dan akan terpancar selama mereka saling menjaga. Cahaya baru itu tidak menggantikan masa lalu, tetapi menerangi jalan menuju masa depan. Masa depan yang akhirnya dapat mereka sambut tanpa rasa takut, hanya dengan keyakinan bahwa mereka mampu bangkit kapanpun badai datang lagi.